kita akan menuju Qatar terus kemudian kita ke Jordan dan 1 malam di Jordan, dan setelah itu kita akan pergi ke Israel. Nah, ini tim yang luar biasa. Saya yakin keberangkatan kita ke Israel ini bukan hanya pergi, tetapi supaya mereka semua mengalami intimasi dengan Tuhan. Saya yakin keberangkatan ini Tuhan pasti dipermuliakan. Semua akan dilawat oleh Tuhan. Kita akan lihat dan kita akan saksikan untuk setiap tempat yang akan kita tuju, pasti nama Tuhan dipermuliakan. God bless. Satu kalimat kunci yang saya mau sampaikan. Saudara bersyukur percaya sama Yesus karena kenapa? Apa yang dicatat dalam Alkitab itu ada buktinya hari ini dan ada terjadi dan tidak direkayasa, dan itu yang membuat kita kuat dalam Tuhan. Jadi kekristenan bukan bicara agama teori, tapi experiential spiritual. Jadi ada pengalaman spiritual di dalamnya, tetapi ada omnipresent, ada kehadiran Allah. Karena ada kehadiran Allah, makanya banyak orang yang punya uang belum tentu bisa berangkat ke Israel. Ada orang yang nggak punya uang bisa berangkat ke Israel. Jadi Israel bukan punya uang atau tidak punya uang. Israel bicara tentang kairos, waktunya Tuhan. Dan saya yakin semua yang berangkat adalah waktunya Tuhan. Amin. Kita sudah sampai di Petra bersama Buna Hadi. Lihat tuh. Ya, sama tuh. Ini tempat semua yang wajib dikunjungi. Wajib dikunjungi. Tempat paling the best. The best. Ya, kita akan lihat. Baca di Alkitab itu munculnya Edom, itu di sini. Oke. Ini pada ngurusin Sela ya. Nah, waktu bangsa Israel pada saat itu mengeluh mereka bagaimana minum haus segala macam, Tuhan bilang lu pukul batu itu. Waktu dipukul batu itu keluar air dari sini. Nah, ini makna rohaninya baik. Lihat baik-baik ya. Ketika orang bilang tidak mungkin, di saat itu Tuhan pasti bilang mungkin. Tuhan bisa pakai segala cara untuk menolong kita dan memelihara kita. Artinya batu pun bisa dipukul keluar air. Jadi intinya bukan masalah batunya. Intinya adalah masalah perintah yang disertai dengan taat. Jadi kalau ada perintah, terus lakukan perintah itu dengan ketaatan, mukjizat pasti terjadi. Amen. Bagi saya tidak ada bad news, tapi semua jadi good news. Besok tuh local jet yang mau bawa kita tadi jatuh di Hermon, langsung pingsan. Tadi saya pikir dulu bagaimana ya. Tapi saya tadi baru ingat ya, pas mau datang ke sini ya. Pasti nanti Tuhan akan buat sesuatu yang baik. Tema kita adalah breakthrough, terobosan. Jadi saudara pasti akan mengalami lawatan Tuhan, dimulai dari dasar ini yang tidak mungkin akan jadi mungkin. Tuhan bisa lakukan sesuatu yang baik. Yang terbaik, angkat kedua tangan dan kita berdoa. Kita ada di Holiday Inn Jordan, kita akan menuju border, kurang lebih dari sini 20 menit. Kita akan menuju ke perbatasan dan nanti kita akan ketemu di Tiberias. I hope semua berjalan dengan baik. Itu kerinduan saya dan pasti lawatan Allah terjadi. Kita akan ketemu. See you. Kita sudah ada di Qumran. Kita bersyukur tadi udah lewat border ya 30 menit dan saya yakin semua berjalan baik dan lancar. Saudara-saudara, saya ingin berbicara tentang kekristenan. Kekristenan bukan agama yang berbicara tentang teoritis, atau kekristenan bicara tentang sesuatu yang omong kosong tanpa ada sebuah bukti. Maka setiap kasus itu dinyatakan bahwa itu approve, artinya oke, maka ada dua hal. Satu, ada saksi, yang kedua harus ada bukti. Nah, di tempat ini sudah ini Qumran. Nah, Qumran ini ada banyak tulisan yang ditemukan di sini, yaitu kitab Yesaya dan segala macam dalam bentuk papirus. Dan ini dijaga, dilestarikan sekali ribuan tahun yang lalu, dan tempat ini tetap ada sampai hari ini. Itu berarti ada buktinya.
apa yang dicatat dalam Alkitab tidak akan pernah tidak ditemukan sebuah bukti. Apa yang menarik dari bagian ini? Yang menarik adalah bagi kita semua yang ada di tempat ini, apa yang menyaksikan video ini, saya mau ingatkan bagi kita bahwa ketika engkau hidup dengan Tuhan, maka engkau harus punya satu pengalaman yang kuat bahwa benar-benar Yesus itu hadir dalam hidupmu. Sehingga ketika engkau tahu bahwa Yesus itu hadir dalam hidupmu, bukan berdasarkan pikiranmu dan perkataanmu saja, tetapi ada satu bukti perubahan hidupmu dari yang lama menjadi yang baru, dari yang kacau balau dipulihkan oleh Tuhan. Nah, ini menjadi satu bukti bahwa ada Holy Spirit dalam hidupmu, Roh Kudus yang menjamah hatimu. Oleh karena itu, jangan jadi orang Kristen yang penuh dengan emosional tanpa dasar yang kuat. Maka harus dimulai dengan sebuah pengalaman pribadi, experiential spiritual, pengalaman rohmu dengan Tuhan. Dan ketika engkau punya pengalaman rohani dengan Tuhan, dan saya yakin dan percaya, engkau akan kuat dan mengakar seperti pohon korma yang tumbuh di padang gurun. Karena filosofinya adalah orang benar seperti pohon korma alas Libanon. Apa artinya? Bahwa ketika ada di padang gurun, ada biji korma yang ditanam, maka muncullah tunas. Nah, pasti di bawahnya itu ada akar yang menurus ke bawah dan mencari air itu. Itu berarti di mana ada pohon korma, selalu ada air. Nah, oleh karena itu, kekristenan akan bertumbuh. Satu, ada bukti. Yang kedua, di tengah penderitaan, goncangan dalam hidup, akan kelihatan kualitas rohani dia. Dia tetap bertahan dan tetap menjadi berkat bagi banyak orang. Tuhan Yesus memberkati kita semua. God bless. Friday? No. Jum'ah means Friday? Ya, jadi sebelum kita pergi ke Yerusalem, kita akan naik ke Karmel, kita akan lihat semua Armageddon ini. Jadi ini akan menjadi tempat untuk peperangan antara Israel dengan bangsa-bangsa yang ada di tempat ini. Lembah ini menjadi lembah Armageddon tanpa batas. Nanti setelah itu mereka musuh-musuhnya akan dibawa ke Yerusalem, ada nama lembah Kidron di sana, dan kemudian api turun dari surga. Itu adalah bicara tentang Revelation dalam kitab Wahyu. Jadi itu bicara tentang nubuatan yang dikatakan oleh Alkitab. Kita mau ke Nazaret, tempat Maria, istri dari Yusuf dan ibu dari Yesus. Dan Yusuf juga tinggal di sini sama keluarga. Ini ada keluarga kudus yang tinggal di Nazaret. Tapi di Nazaret tidak akan ditolak. Dasarnya apa? Kamu anak tukang kayu kok. Sering sekali ya, perubahan hidup itu ditujukan lewat proses yang cukup panjang. Nggak selamanya orang langsung bisa terima kita. Oh, lu tiba-tiba berubah, nih kamu nggak bisa begitu. Dia butuh proses yang panjang. Setelah buahnya kelihatan, kita tanpa bilang bahwa kita berubah, orang udah lihat kita, maka dia memberikan sebuah penilaian terhadap kita. Nah, sedangkan Yesus karena rentannya itu kan sangat sedikit sekali, 3,5 tahun dia melayani ya. Nah, 3,5 tahun dia melayani, sudah habis masanya, langsung dia mati. Perangkat ke surga dia, ceritanya habis. Nah, ini menjadi pembelajaran bagi kita. Karena kenapa? Tempat ini menjadi tempat di mana malaikat itu bicara khusus kepada Maria mengenai kelahiran itu. Itu di usia Maria 13 tahun. Jadi Maria itu masih benar-benar berpikir, loh aku kan ini belum bersuami. Benar. Karena kalau kita baca Alkitab saat itu seolah-olah Maria sudah besar, enggak. Tunggu waktu yang sekian lama baru dia ketemu namanya Yusuf itu. Ya, jadi ini penting. Ada di Hermon, masuk di kota Kapernaum. Saja lakukan baptisan dan beberapa dedikasi, bersyukur, kemuliaan Allah dinyatakan. Tuhan Yesus berkati.